wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang selalu dan senantiasa memberikan kita nikmat hidayah, sehingga pada kesempatan ini kita bisa berkumpul untuk melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar. Namun sebelum kita mulai kegiatan kita pada kesempatan ini, saya minta kesediaannya satu orang untuk memandu atau memimpin kita dalam doa. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di tempat yang mubarak ini. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita bersama-sama membaca surah Al-Fatihah dilanjutkan dengan doa belajar. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang materi dasar-dasar konsep atau dasar-dasar akidah, syariah dan akhlak Islami. Sudah siap kira-kira untuk belajar? Siap. Oke, jadi kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan baik-baik. Dasar-dasar akidah syariah dan akhlak Islami. Nah, perhatikan baik-baik. Akidah sama dengan atau berarti keimanan. Nah, hal yang ingin kita capai di sini adalah yang pertama, mengapa akidah merupakan fondasi utama dalam kehidupan seseorang muslim. Yang kedua, apa saja tanda-tanda seseorang memiliki akidah yang kuat dalam Kehidupan sehari-hari. kemudian syariah. Apa itu syariah? Hukum Islam. Hukum Islam. Kemudian yang ketiga, akhlak Islam. Nah, dari syariah yang ingin kita capai, yang ingin kita paham di situ bagaimana syariah mengatur kehidupan seorang muslim. Kemudian apa contoh penerapan syariah dalam aspek ibadah, muamalah dan akhlak sehari-hari. Kemudian dari akhlak Islami yang ingin kita pahami di situ dalam apa hubungan antara akidah, syariat dan akhlak dalam membentuk pribadi seorang muslim yang sempurna. Kemudian yang kedua, bagaimana nilai-nilai akhlak Islami
seperti jujur, sabar, dan tawadhu dapat menjadi solusi untuk masalah sosial saat ini. Nah, bicara tentang akidah, syariat, dan akhlak tentunya hal ini sangat ditekankan dalam ajaran Islam. Sangat ditekankan dalam ajaran Islam untuk kita jadikan sebagai landasan hidup. Nah, maka dari itu pengertian daripada akidah itu berasal dari kata akoda yang berarti ikatan atau keyakinan yang kokoh. Ikatan atau keyakinan yang kokoh. Secara istilah, akidah adalah keyakinan yang tinggi terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat, kitab, rasul, dan akhir, dan kita sadar sebagaimana dalam hukum iman. Kemudian urgensinya akidah. Satu, akidah sebagai landasan hidup. Kemudian mengutamakan menguatkan iman untuk menghadapi tantangan zaman yang tentunya dari tahun ke tahun tentang atau zaman yang kita hadapi pasti berbeda. Waktu kita masih kelas 10 tidak sama tantangan yang kita hadapi di kelas 11, begitupun di kelas 12. Nah, yang ketiga membentuk kepribadian yang istiqomah. Selalu istiqomah untuk berusaha melaksanakan perintah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dasar-dasar syariah adalah aturan dan hukum Islam yang mengatur hubungan manusia dengan Allah yang disebut dalam Al-Quran, ibadah, dan hubungan manusia dengan sesama makhluk, yaitu muamalah. Jadi pertama itu kita harus memperbaiki hubungan kepada Allah dengan cara melaksanakan ibadah yang diperintahkan kepada kita. Nah, sumber hukum Islam atau syariah, nah, tentunya apa pedoman kita, yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Al-Quran adalah kitab suci yang mulia dari Tuhan. Kalau hadis, perkataan, perbuatan, dan ketetapan Rasulullah. Kalau qiyas, ijma. Kesepakatan para ulama. Nah, kalau qiyas, analogi hukum berdasarkan Al-Quran dan hadis. analogi hukum yang berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Nah, tujuan syariah yaitu menjaga agama agar orang tidak mencampur-adukan antara yang hak dan yang batil, atau yang haram dengan halal, pinjam dan kerjasama bisnis. Dan yang terakhir adalah hukuman, penerapan sanksi sesuai dengan hukum Islam. Apa yang ditetapkan dalam ajaran Islam yang harus dijalankan sesuai dengan perintah. Nah, dasar-dasar akhlak Islami. Pengertian akhlak berasal dari kata khuluq yang berarti budi pekerti. Kemudian akhlak Islami adalah perilaku mulia yang sesuai dengan ajaran Islam. Nah, setelah itu inti daripada materi ini adalah jenis-jenis akhlak. Jenis akhlak itu apa kira-kira? Akhlak kepada Allah. Akhlak kepada Allah. Yang kedua, Akhlak kepada sesama. Dan yang ketiga, akhlak kepada lingkungan. Nah, yang dimaksud akhlak kepada Allah yaitu taat dalam ibadah, bersyukur, dan bertawakal. Kemudian yang kedua, hormat kepada orang tua, bersikap adil, dan menjalin silaturahmi. Yang ketiga, menjaga kebersihan dan kelestarian alam. Ini semua jenis-jenis akhlak. Jadi tentunya kalau kita memiliki dari ketiga jenis akhlak tersebut, yakin dan percaya bahwa kehidupan kita itu insya Allah sesuai dengan tuntunan dan ajaran Al-Quran Karim. Nah, selanjutnya contoh akhlak terpuji. Apa contohnya? Sabar, jujur, dermawan, dan rendah hati. Sabar, jujur, dermawan, dan rendah hati. Kemudian yang berikutnya adalah
menepati janji dan menjaga amanah. Menepati janji dan menjaga amanah. Sebagai siswa atau sebagai seorang muslim, amanah yang harus dijaga itu tentunya banyak. Apalagi amanah dari orang tua. Kita itu disuruh pergi sekolah, amanahnya adalah belajar dengan sungguh-sungguh. Kemudian yang berikut adalah Membentuk hubungan harmonis dengan Allah, manusia, dan lingkungan. Yang terakhir, Mencerminkan kepribadian seorang muslim sejati. nah, dari semua itu pentingnya akhlak dalam kehidupan. Apa kira-kira pentingnya akhlak dalam kehidupan? Membentuk hubungan harmonis dengan Allah, manusia, dan lingkungan. Membentuk hubungan harmonis dengan Allah, manusia, dan lingkungan. Kemudian yang berikut adalah Mencerminkan kepribadian seorang muslim sejati. mencerminkan kepribadian seorang muslim sejati. Tentunya pasti orang yang memiliki akhlak yang baik itu dengan sendirinya akan memperlihatkan kepribadian yang baik. Tidak mungkin ada orang akhlak yang tidak bagus bisa menampilkan perilaku yang baik. Nah, sekarang kita masuk pada tahapan yang ingin kita capai, yaitu tugas. Tentunya tugas ini yang akan memberikan kita hikmah daripada materi yang kita pelajari. Tugas yang pertama, mengapa akidah merupakan fondasi utama dalam kehidupan seorang muslim. Misalnya mulai dari melalui materi yang kita pelajari tadi, bisa membuka wawasan kita tentang pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Yang kedua, apa pengertian syariah dan bagaimana syariah mengatur kehidupan seorang muslim. Kemudian yang ketiga, bagaimana nilai-nilai akhlak Islami seperti jujur, sabar, dan tawadu dapat menjadi solusi untuk masalah sosial saat ini. Nah, saya kasih kesempatan mungkin beberapa menit untuk mengerjakan tugas, yaitu nomor 1, mengapa akidah merupakan fondasi utama dalam kehidupan seorang muslim. Yang kedua, apa pengertian syariat dan bagaimana syariat mengatur kehidupan seorang muslim. Yang ketiga, bagaimana nilai-nilai akhlak Islami. Siapa kira-kira yang ingin menjawab nomor 1? Ya, angkat kaki, angkat tangan. Siapa? Coba. Mengapa akidah merupakan kondisi utama dalam kehidupan seorang muslim? Yang pertama, sebagai landasan keyakinan. Yang kedua, panduan hidup. Yang ketiga, pembangunan identitas. Yang keempat, penguat keteguhan. Yang terakhir, pemersatuan umat. Oke. Ya, jadi itu semua mengapa akidah merupakan fondasi utama dalam kehidupan, karena dengan adanya fondasi mengaku diri sebagai orang yang beriman yang berpedoman kepada Al-Quran dan hadis, tentunya kita harus memperhatikan apa aspek, apa aturan, apa yang diperintahkan oleh Al-Quran itu yang kita pedomani. Kemudian siapa yang bisa menjawab nomor 2? Apa pengertian syariah dan bagaimana syariah mengatur kehidupan seorang muslim? Siapa kira-kira yang menjawab nomor 2? Oke. Bagaimana syariah mengatur kehidupan seorang muslim? Syariah mengatur kehidupan seorang muslim melalui 1. Ibadah, 2. Akhlak dan moralitas, 3. Muamalah atau interaksi sosial dan ekonomi, 4. Hukuman pidana dan sanksi, 5. Hak dan kewajiban. Tujuan syariah yaitu 1. Melindungi agama, 2. Melindungi jiwa, 3. Melindungi akal, 4. Melindungi keturunan, 5. Melindungi harta. Oke, terima kasih. Jadi pengertian syariat dan bagaimana syariat mengatur kehidupan seorang muslim, tentunya ini sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Dengan adanya syariat dalam ajaran Islam, kita bisa membedakan dan dapat memahami serta menjalankan apa yang menjadi kewajiban kita sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis. Kemudian yang ketiga, siapa yang menjawab nomor 3? Oke. Bagaimana nilai-nilai akhlak Islami seperti jujur, sabar, dan tawadu dapat menjadi solusi untuk masalah sosial saat ini?
Pertama, jujur atau kejujuran. 1. Mengatasi korupsi. 2. Membangun kepercayaan. 3. Mengurangi hoaks dan disinformasi. 2. Sabar atau kesabaran. 1. Mengatasi konflik. 2. Meningkatkan ketahanan sosial. 3. Mengurangi kekerasan. 3. Tawadu atau kerendahan hati. 1. Mengurangi ketimpangan sosial. 2. Mencegah diskriminasi. 3. Meningkatkan kepemimpinan yang aman. Oke, ya, alhamdulillah dari semua jawabannya saya rasa ini memberikan gambaran wawasan bagi kita, membuka wawasan kita lebar-lebar bahwa ternyata yang mulai dari akidah dikatakan sebagai fondasi syariah, kemudian nilai-nilai akhlak dalam Islam seperti jujur, sabar dan tawadu dapat menjadi solusi dalam kehidupan kita. Satu kuncinya adalah ya, ingin bahagia di dunia, ingin bahagia di akhirat, tentunya kita harus mengenal lebih jauh bagaimana akidah kita yang sebenarnya, apakah sesuai dengan perintah ajaran agama atau hanya sebagai ya, kewajiban untuk menggugurkan yang namanya perintah-perintah Allah. Karena banyak orang di luar sana mengaku diri sebagai orang yang berakhlak mulia, tetapi karakter kehidupannya tidak sesuai dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Nah, dari materi ini sebagai bahan kesimpulan tentang materi dasar-dasar akidah syariah dan akhlak Islami, dengan memahami dasar-dasar akidah syariah dan akhlak Islami, kita diharapkan mampu menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi pribadi yang berkontribusi positif bagi masyarakat dan membawa keberkahan. Tentunya kita ingin semua ingin bahagia di dunia dan ingin bahagia di akhirat kelak. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala dan segala aspek kehidupan kita dimudahkan, segala urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita sama-sama menutup kegiatan kita pada kesempatan ini dengan membaca surah Al-Fatihah dan doa sudah dan doa selesai di layar. Mulai membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sudah belajar? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni asta'udzibuka ma'al tanihi farbil ilayya inda hadani wa la tansani ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak. Tetap semangat belajar. Saya akhiri ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam